kami, oh curah Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus Tuhan, umat-Mu berkatilah di hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya agar kita dikobarkan olehnya kasih-Nya dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah di hati kami, oh curahkan kurnia. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan membaca epistel dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kita baca secara bergantian ya. Tolong dibuka ininya, dibuka aja suaranya, di mute aja. Nanti saya mulai dari saya, nanti kita teman-teman mengikuti di ayat berikutnya. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah dengan roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu daging. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu, seperti yang telah kuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi yang dipimpin oleh Korinta. Datanglah ya sumber rahmat, silakan. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti.
Ajar aku moda indah di tebalai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri. Yesus cari akan aku domba bina yang sesat untuk membela diriku di pikulnya salib. Ya, silakan Kak Benika doa sapaan. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa Allah kami yang bertahta di kerajaan surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk saat ini di mana kami Tuhan bisa berkumpul walaupun Tuhan via Zoom, tapi kami yakin Tuhan, Tuhanlah yang menyatukan kami dalam kesempatan ini. Tuhanlah yang mengetuk hati kami untuk kami bisa saling berbagi dan kami juga bisa sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hadirlah Engkau dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Karena kami yakin Tuhan dan Engkau berfirman di mana 1-2 orang berkumpul Tuhan, Tuhan pasti hadir. Itu kami imani ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau masih melihat keberadaan kami Tuhan. Di mana setelah beberapa bulan ini kami masih belum bisa beribadah di gereja, tapi kami masih bisa mensyukuri ya Tuhan. Kalau kami pun bisa ibadah walaupun melalui online ya Tuhan, kami beribadah di rumah, itu juga adalah merupakan suatu berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami Tuhan masih sedang berada dalam ancaman virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kekhawatiran sering terjadi di hati kami masing-masing Tuhan. Untuk segala sesuatu, untuk kesehatan kami, untuk apapun ya Tuhan dengan yang berhubungan dengan kegiatan kami sehari-hari. Tetapi kami yakin Tuhan, kalau kami dalam Tuhan, kami pastilah akan terhindar dari sakit penyakit ini ya Tuhan. Banyak ya Tuhan yang menderita akibat dari pandemi ini ya Tuhan. Kami juga mendoakan mereka Tuhan. Siapapun yang merasakan penderitaan, baik penderitaan karena kehilangan keluarga, karena sakit penyakit, bahkan karena kehilangan pekerjaan, dan juga banyak lagi penderitaan yang lain Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mungkin di antara kami juga Tuhan, keluarga Stadelga, ada yang merasakan kesulitan Tuhan di masa pandemi ini. Kami juga mendoakan Tuhan, kiranya Tuhan, semua kami Engkau berkati Tuhan, apapun yang kurang di antara kami Tuhan, kami yakin Tuhan Maha Tahu, dan kami yakin Tuhan akan memberikan segala sesuatunya, dan kami yakin Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, dan kami yakin semua ini akan indah pada waktunya. Tuhan, kami juga mendoakan masing-masing Tuhan, untuk keluarga kami Tuhan, masing-masing kami juga Tuhan mungkin, dengan pergumulan kami, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Untuk negara kami ini juga Tuhan, di tengah-tengah situasi sekarang ini, banyak hal-hal yang belum bisa Tuhan
diatur di dalam negara kami ini Tuhan. Kami mendoakan Tuhan supaya pimpinan kami mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah bisa bahu-membahu ya Tuhan untuk membawa kami Tuhan keluar dari bencana ini Tuhan. Biarlah kami satu sama lain tidak ada hal-hal yang merusuh di negara kami ini dan memanfaatkan situasi ini Tuhan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kami yakin Tuhan bahwa bila tiba waktu menurut Tuhan, semua ini akan berakhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian kami malam ini. Berkati kami semua Tuhan, berkati semua keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan Ito Tina. Ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Tuhan, ku buka hati hanya kami kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Ito Tina. Kita silahkan Ibu Rektor dengan firman Tuhannya. Baik, saudara-saudara, mungkin waktu kita tinggal 10 menit lagi. Kalau saya lihat dari kita mulai tadi jam 19.55, saya tidak tahu apakah ini bisa tercapai ya. Tolong dibuka slide yang file yang saya berikan, yang satu lagi. yang mana ini ya? Sebelumnya sambil dibuka kita apa nih? Salah pencet. Oke, sebentar ya. Ya, silakan. Bacaan dulu firmannya dulu aja ya. Ntar saya cari sekalian. Ini baca dulu. Dibaca dulu, Bu Rek. Baik, kita sebelum dibacakan, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang kasih kalau kami boleh Kau berikan kesempatan untuk berkumpul, memuji, memuliakan Engkau, dan kembali mengingat, membaca firman-Mu. Ya Allah Bapa, hadirlah Engkau, Engkaulah yang berfirman buat kami, bukalah pengertian kami, berikan kami pengertian, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mulai dalam nama-Mu, pembacaan firman pada malam ini. Amin. Tolong dibuka saja yang filenya Pak, karena di dalam itu sudah ada juga pembacaan firman-Nya. Nanti kalau seumpamanya mati di tengah jalan, kita buka lagi ya. Iya. Baik, saya mengambil tema Roh Kudus teman setia. Jadi di saat ketakutan kita pada saat ini, saya ambil tema itu. Siapa yang menjadi teman setia kita? Yang jadi apa yang dimaksud dengan teman setia? Dia adalah yang pada saat seluruh dunia menjauh kita, dia ada. Dia ada di setiap saat. Di masa saat seperti ini juga, di saat yang tidak menentu, dia
tetap ada. Ada yang kamu ketahui sosok seperti itu? Kalau ada, saat ini saya juga boleh kenalan kalau tidak ada sosoknya yang nyata, yang bisa membuat saya aman. Tetapi yang saya tahu, yang tidak tahu, hanya ada Roh Kudus yang jadi teman setia kita. Lanjut aja, Pak. Kita baca firman Tuhan di slide berikutnya yang kita ambil dari Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang yang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi nats ini saya sebenarnya mau bercerita tentang Roh Kudus. Jadi nats ini mengingatkan kita ada yang diminta, dititipkan kepada kita supaya kita diberikan roh hikmat. Hikmat itu di atas kepintaran. Bagaimana kita diberikan hikmat dan titipan wahyu itu lebih tinggi lagi untuk mengenal Dia dengan benar. Karena sekarang banyak perkataan-perkataan dikatakan firman Tuhan, katakan titipan pencerahan yang bukan berdasarkan dari firman Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa memilih sesuatu statement yang betul-betul adalah beralaskan atas firman Tuhan. Jadi bagaimana kita diberikan hikmat untuk mengenal Dia dengan benar. Bagaimana statement-statement yang ada sekarang kita kenal dengan benar. Kemudian dikatakan juga oleh firman tadi, bagaimana mata hati kita supaya terang. Ya, belum ke sini Pak, masih slide yang terdahulu. Bagaimana mata kita menjadi terang. Ya, karena Roh Kudus itu adalah janji penyertaan Tuhan kepada kita. Ya, janji Tuhan saat Dia berangkat ke surga, Dia menitipkan Roh Kudus kepada kita. Yohanes 16 ayat 7, 13 ayat dan 15 kita boleh baca. Immanuel, ya, Tuhan beserta kita. Jadi Dia menitipkan untuk menjadikan teman kita, pengganti rohnya untuk ada tinggal kepada kita. Jadi kehadiran Allah itu bisa menjadi kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Allah menggantikannya adalah Roh Kudus. Slide berikutnya, Pak. Slide berikutnya. Mengapa Roh Kudus itu ada pada kita? Kenapa harus ada pada kita? Pertama adalah Roh Kudus membuat kita penuh dengan sukacita. Apapun yang terjadi pada kita. Dia sebagai roh penghibur, comforter. Ada masalah apa? Kita pasti kalau ingat Roh Kudus, maka kita akan normal kembali. Kita akan tetap pada suasana sukacita. Bisakah? Jadi itu pertama. Kalau ada Dia di dalam kita, kita tetap sukacita, tetap semangat. Karena Dia punya janji untuk tetap menjaga kita. Yang kedua, Roh Kudus itu mengendalikan kita. Kita tetap pada jalan yang lurus, pada jalan yang arah yang benar. Jadi kalau tiba-tiba misalnya ada pikiran kita untuk yang agak kurang, bagaimana ya kalau saya buat seperti ini supaya cepat jadi. Nah, Dia mengendalikan kita, mengingatkan kita, memimpin kita. Jadi memberikan pemahaman bahwa itu jalannya yang tidak benar. Kamu harus tetap pada jalan yang ini. Jadi Dia tetap mengingatkan. Kemudian yang ketiga, mengingatkan melalui pesan firman Tuhan.
Jadi kita sering kalau boleh menganggap Roh Kudus ini sebagai lonceng, alarm pengingat. Kalau kita sudah mulai pikirannya yang tidak benar, dia bunyi, teng 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 teng, salah, bung salah, ini yang benar. Dia mengingatkan kita bahwa itu tidak boleh kita lakukan. Tapi bagaimana caranya? Memang tidak melakukan itu karena kita tahu itu tidak benar. Bagaimana kita tahu itu tidak benar? Tentu dari firman Tuhan. Dari mana kita tahu firman Tuhan? Yaitu ya kita harus tetap membacanya. Kawan-kawan, saya sih sering mengatakan, kalau saya mengatakan kepada anak sekolah minggu, saya selalu mengatakan kepada diri saya. Saya saat ini juga berbicara kepada diri saya. Lu jangan lupa firman Tuhan supaya kamu tahu mana yang salah, mana yang benar. Itu di luar sana banyak hal-hal yang tidak sesuai. Jadi kamu harus kembali ke buku yang tebal itu. Banyak bukumu, tapi buku yang tebal itu harus tetap kamu baca sedikit-sedikit, mau tidur atau bangun tidur. Karena itu menjadi alarmmu, pengingatmu. Untuk apa? Untuk tahu apa yang Tuhan mau kita buat. Kemudian berikutnya kawan-kawan, Roh Kudus juga penyampai hal-hal yang akan datang. Jadi kalau kita mendengar suara Tuhan, kita tahu kalau kita punya planning A, apakah itu jadi apa tidak. Roh Kudus itu bisa, kan ada di firman ya, Roh Kudus itu mengajari kita untuk membuat suatu rancangan. Nah, jadi kalau kita punya Roh Kudus, kita dengar, sebenarnya kita semua punya Roh Kudus dalam tubuh kita, karena sudah dititipkan. Tapi apakah kita mendengarnya? Jadi kita tahu dengan penyampai hal yang akan datang, dia tahu apa rencana Tuhan ke depan untuk kita. Jadi suara hati kita, suara Roh Kudus itu ada boleh kita dengar. Yang kelima, Roh Kudus itu penyambung akan kemuliaan Allah pencipta, Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sebagai penebus dosa. Jadi kita punya hubungan yang baik dengan Allah Bapa. Kita punya hubungan yang baik dengan Putra melalui Roh Kudus yang ada pada kita, yang mengajari kita untuk berdoa, untuk berkata-kata, untuk berlaku, untuk berpikir yang baik. Jadi sekarang ayo kita cek diri kita, apakah kita mendengarkan suara Roh Kudus. Yang berikutnya, nah, ini tanda orang yang menjadikan Roh Kudus teman setianya. Ya, di saat dia tetap bercerita, ada tanda katanya di dahinya bahwa saya Kristen, saya sudah diselamatkan, saya sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan saya bisa mengasihi orang yang di sekitar saya. Saya boleh bersaksi untuk itu, bercerita tentang firman, tentang bersaksi dengan apa? Dengan cara kita berkata-kata, berperilaku. Bagaimana kita juga tetap bersyukur, berdoa, tetap bercerita tentang firman Tuhan juga. Kemudian dengan melayani, ya. Mohon maaf kalau saya jadi terburu-buru, Pak Host. Mungkin nanti kalau terpotong kita bisa masuk kembali ya. Agak-agak saya kalau dari buru-buru gini jadi santai aja Murek. Ya kan? Oke. Jadi saya mau mengatakan tandanya ini yang kepada kita ya. Apakah kita suka bercerita tentang firman, mengingatkan kita. Kadang-kadang bukan harus pendeta, bukan harus tua memang ya. Tapi terus kemudian bukan harus misalnya hafal akan firman. Tapi bagaimana dia dengan bersaksi dengan tata caranya berkata-kata, tata caranya untuk melakukan hal-hal keseharian, mungkin kita bisa melakukannya. Kemudian dengan firman, dengan melayani ini, hal-hal yang kadang-kadang jangan terlalu kita bayangkan harus tinggi sekali bagaimana melayani, ya, tapi dengan cara-cara misalnya hal-hal yang kecil saja kita sudah bisa melakukannya, ya. Dan kita tahu semua hafal
Yang tadi sudah pada epistel, ada buah roh yang harus ada pada diri kita. Di samping tadi tandanya yang 4 tadi, ada 9 ya. Ada pohonnya tadi Pak, pohon ya, 9 buah yang harus ada pada kita. Kasih, kalau saya ngajarkan anak sekolah minggu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Setiap kali saya bayangkan ini, sebenarnya saya bayangkan tubuh saya bayangkan mata, tangan, dan semuanya ada pada saya. Apakah ada terlihat 9 buah ini? Kadang-kadang kita berpikir, terlalu yang bisa saya buat kebaikan? Apakah kebaikan ini harus saya buat dengan menyumbang, atau saya harus membantu orang membangunkan rumah, atau saya membantu orang memberikan hal-hal yang besar? Ya, tidak. Saya rasa dengan mendengarkan curhat dari seseorang yang mungkin merasa gelisah, kita sudah membuat buah kebaikan. Jika kita mendengarkan, memberikan masukan kepada orang-orang yang berkeluh kesah kepada kita, itu bisa menjadi kebaikan. Mungkin itu yang bisa kita buat. Jadi saya punya ilustrasi seperti ini, menceritakan tentang kopi di dinding. Kalau pernah kalian dengar bagaimana dia berbahagia dengan memberikan kebaikan. Jadi ceritanya di Venesia, di Italia, ya. Jadi ada 2 wisatawan ada di satu kafe. Jadi dia melihat 2 wisatawan itu heran ketika seorang pria separuh baya datang memesan kopi 2 cangkir. Dia mengatakan 1 untuk di dinding, katanya begitu. Kemudian pramu sajinya menyerahkan 1 cangkir kopi kepada dia, kemudian menempelkan kertas secangkir kopi di dinding kafe. Jadi si pria yang separuh baya tadi membayar 2 cangkir, tapi dia meminum 1 cangkir, tetapi 1 cangkir lagi ditulis di kertas segelas kopi. 2 wisatawan itu heran, loh, kenapa bisa begitu? Apa sih yang terjadi? Kebiasaan apa ini mereka? Ya, kemudian datang lagi 2 pria. Dia pesan 3 kopi. Dia 3 cangkir kopi. 2 disediakan di meja, 1 ditempel di dinding. Ditulis si pramusaji juga segelas kopi. Yang dibayar tetap 3 cangkir. Si wisatawan malu bertanya, mereka pulang, tidak mengerti. Minggu depannya mereka kembali lagi, wisatawan itu kembali lagi ke kafe itu, kemudian dia melihat seorang pria tua masuk, minta pesanan 1 gelas kopi dari dinding. Kemudian pramusaji menyajikan kopi 1 cangkir, tapi tidak dibayar, tanpa bayaran. Barulah wisatawan itu mengerti. Oh, berarti mereka punya cara untuk berbagi. Tidak perlu tahu siapa yang memberi. Walau hanya secangkir kopi, orang bisa menikmati pemberian dari wisatawan tadi. Dr. Leo Buscaglia mengatakan, seorang tidak bisa hidup lebih baik tanpa memberi. Apa? Tanpa menerima. Nggak ada. Tanpa menerima cinta, tanpa menerima perhatian, tanpa menerima bantuan orang lain. Jadi itu makanya apa bentuk pemberian itu?
bentuk penerimaan kita. Walaupun itu hanya sentuhan, atau sekilas senyum, atau mendengar tadi seperti tadi saya katakan keluhan, atau pujian, cantik sekali Korinta malam ini. Itu sudah memberikan satu pemberian kepada kawan kita. Manis ya lipstikmu, alismu bagus, gimana sih cara buatnya? Itu sudah merupakan tindakan atau kata-kata pujian yang memberikan semangat kepada orang. Jadi saya kira mari sama-sama kita berbuah karena Roh Kudus yang mengajari kita bagaimana kita bisa memberi, bagaimana kita bisa hidup dalam sukacita, bagaimana kita boleh setia dan menguasai diri. Nah, sekarang saya itu juga sering, jangan reaktif Adriani, ayo jangan reaktif. Karena kan kalau tiba-tiba ada berita begini, saya cepat, kenapa begitu Pak? Tapi saya, jangan reaktif. Penguasaan diri salah satu. Kita harus menguasai diri kita, berpikir dulu apa yang mau kita katakan, apa yang mau kita sampaikan, supaya Roh itu betul-betul ada mengajari kita. Dilanjutkan, saya akan tutup dengan mengingatkan kita dengan firman-firman Tuhan, karena kita tahu, tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kamu roh suci, kamu suci karena Rohnya diam di dalam kamu. Pelihara harta yang indah, kata Timotius, yang telah dipercayakannya kepadamu, yaitu Roh diam. Jadi itu harta kita yang paling berharga. Dan percayalah, pada Roma mengatakan semua roh yang dipimpin, semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Kitalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita berterima kasih, kita tidak takut, karena kita punya kekuatan roh yang ada pada kita untuk memimpin kita melakukan hal-hal yang benar. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami punya teman Roh Kudus yang Kau titipkan buat kami, yang mengajari kami untuk kami boleh melakukan hal-hal yang baik, yang membuat kami boleh bersuka cita, yang menghibur kami, misalnya kami tidak mengerti kekuatan apa yang saat ini ada pada dunia ini, tapi kami boleh berpengharapan bahwa kami percaya Tuhan ada pada kami melalui Roh Kudus dan tetap menjaga kami. Kami tahu Tuhan, janji Tuhan yang pasti buat kami. Tolong Tuhan, teman-teman kami yang boleh bersekutu buat kami, dengan kami pada malam ini. Begitu juga kawan-kawan kami Sabelga yang tidak boleh bergabung dengan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan yang menjaga, memberkati mereka, memberikan sukacita yang penuh dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sertailah kami selamanya, dan kami boleh menyerahkan diri kami ke dalam nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, silahkan. Ini kayaknya udah habis ya, Bu. Tinggal kita kembali ke acara lagi, sebentar. Saya balikin lagi, saya screen share-nya saya balikin lagi. Iya, kita nyanyi dari Kidung Jemaat 242 oleh Lai Rencong. Silakan. Kelihatan ya share-nya ya? Kelihatan. Iya, silakan Lai Rencong. Mana suaramu ini? Kok di mute sih? Ini saya mute. Ya, oke, silakan. Muliakan Allah Bapa
muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, Ini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Kami kembalikan ke Bu Rektor untuk dipimpin. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Rektor, terima kasih buat teman-teman. Sepertinya kita dikasih paen ini sama Jum. Ya aku pun, kok bisa ya? Ternyata rahasianya ada ditulis apa Zoom telah mengupdate dari unlimited katanya. Iya, aku pun pernah dengar. Iya, ada belum tadi. pernah coba. Oh, masa? Ya? Iya, ada. Saya pun tadi, ini juga saya pikir gitu. Oh, tadi kelihatan, Kak? Kelihatan Benika tadi. kok nggak bilang-bilang, Benika? Hah? Cuma kita tinggal 8 orang ini, Lai. Kenapa? Kenapa kalau 8 orang? 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan pasti hadir, Les. Lu aja. Amin. Amin. Makasih Adriani firmannya. Jangan pikirkan jumlahnya. Next siapa next? Ya, itu aja. Nggak usah pikirkan, jangan galau dengan jumlahnya, Le. Tapi kualitasnya yang Adriani penting, ternyata ya. dia Ya, selama nggak usah ini guru pikirkan sekolah orang minggu. Bagaimana? Iya kan? Setuju nggak? Iya. Setuju. Ya, nggak usah Padahal pikirkan. maksud aku Bulan depan siapa? Oke, aktivis Ibu persekutuan Kak Benika lah ya. Fakultas Pertanian banyak. Nah, Yang lain aja dulu, nanti aku kalau udah siap nanti Benika lah, aku Benika. bilang. Bau Saya kalau kan bilang cerita bau. kau Benika. Inang Tidak bau boleh ya. menolak. Inang bau Tidak mama boleh. ya. Wah, belum bisa. Itu Minta beda. tolong. Belum Jadi gimana? Di apa itu Benika nanti masukkan di YouTuber lumayan. Buhini banyak. batu enggak cok belum makan saya Holland nepat. Buhina. Gigi Soalnya gigi Jadi aku kemarin lihat ini. Dokter Belum gigi. normal gigiku. Giginya dari mahasiswa gitu-gitu juga udah 40 tahun. Gitu-gitu terus. serius
ini. Jadi dokter gigi itu sekarang kayak orang astronot gitu, dia serba salah juga karena memang sumber penularan COVID itu dari saya tiap bulan, saya harusnya tiap bulan ketemu dokter saya THT. Tapi ini udah 3 bulan, 4 bulan mau nih, nggak bisa. Nggak mau dia. Tetap ya, tetap Nggak ini mau. kan. Memang beberapa dokter katanya banyak yang nggak THT mau. ya. THT sampai Nggak mau memang. THT Nggak mau dia. nggak mau. Nggak mau. Nggak Nggak praktek. mau dia. Ya udah lah, Ada kalau teman, kalau masih bisa ada ditahan aja lah Pak katanya. Waduh. teman kita dengan Benika, dokter gigi Ermi, dia kan sampai sekarang udah 3 bulan nggak praktek kan? Iya, Benika, memang ya? dia bilang juga Dia iya. nggak berani. Nggak berani Iya, dia. Itu tetanggaku di sini. Iya, Dia tahu. ngeri. Terus Iya, terus ngeri. apa hubungannya dengan 8 orang tadi lah? Apa hubungannya dengan 8 orang tadi? Kalau kita makin cantik, kayak ibu-ibu ini cantik-cantik kan, kalau awak gigi awak sompel, takut awak muncul di sini sebetulnya. Yang awak berani-beranikan ya. Loh, apa hubungannya? Nyambung. Hubungannya. Nggak nyambung. Jadi itu hubungannya. Cong. Sama Cong. kamu pada umur telai. Kau sudah apa? Ih, awak pun udah lu bangun, Cong. Enggak, Udah cuma pakai lubang palsu ya. enggak inang bau lubang kita di belakang, dia di depan itu aja masalah. Yang paling lucu Ini aku di juga depan, gitu. Abang. Oh, Di di depan depan. ini. Aku juga dibilang gitu waktu kan diperiksa dokter tenggorokanku kan. Hmm. Nah, karena gigi gerahamnya udah nggak ada lagi, dibilangnya gini, Bu, ini gigi gerahamnya belum tumbuh ya? 11-12-nya kita, Cong. Lu bangun di depan. Iya, Mak. Tapi Mak, Benika, Mak, Benika udah kau perbaiki Ayo Benika. dong, mau tumbuh gigi lah. Belum. Ejek dokter belum. Betutin. Giginya baru Dengan baru siren- lepas. Jadi, Untung aja kalau di luar kan pakai Keadaan masker ini- kan. Iya, iya. Jadi Iya. nggak Itu yang kelihatan menyelamatkan. ya. Normal. Masker penyelamat Iya. soal gigi juga itu. Cong, kok nggak pakai masker aja, pasti baca. Iya, tadi pakai masker harusnya daripada itu. Ya kan? iya. Daripada Bukan, saya jidatnya. tonton- Dia tonton terus- Nyoko. Terus dia Iya, sampai gini. aja yang gitu. Ah, gitu. gini. Kayak gitu, sampai lipat-lipat ininya pun kelihatan. Ya, coba dulu itu Cong, lain nggak kau kali tengok awak. Tapi aku, Hah? puji Tuhan aku belum pensiun aku. Belum apa? Belum pensiun, diperpanjang Pensiun. lagi. Padahal kan, iya. Ya, Oh, bagus puji lah. Tuhan lah Puji itu. Tuhan. Cong, bukannya umur kau masih 48? Kau kan masih 38. Orang Dan itu terus- mau cerita pensiun. Apa Kan kapan pensiun? Nggak ada pensiunnya. Besok tumbuh Cepat deh. giginya, Tin. Hah? Enak lo pensiunnya, Le. Enak pensiun, Le. Oh, nggak enak lah. Oh, nggak enak ya. Untunglah kami nggak ada pensiunnya, jadi suka-suka. Makanya aku bilang ke si Nurdin, Din, kau dapat dokter umur 57. Nah, Dokter, bukan 56. dokter. Dokter ya. Berarti kau bentar, kalau kami sampai 65 pensiun katanya. Maksud aku kan sebetulnya kita secara fisik sampai 65 masih oke kan? Loh, kan nggak baca itu. Klasifikasinya WHO yang terakhir. 70 Ya, masih kalau- pemuda tahu. 70 masih pemuda kali. Gimana Jadi sih? kita ini sebenarnya masih muda. Iya dong. Kita masih nona-nona. Kalau kayak Geraham aja belum tumbuh, sama bilang. Ibu Rektor ini 65 dia pensiun, ya kan? Bu Rektor sama Iya, Ibu Dekan Benika sama aku sama dengan Nurdin. 65 kan? Pensiun kan? Iya. Iya, 65. Iya, Ah. makanya Enak lah. itu pun pensiun 65 masih anak muda juga kata WHO kan. Umur sampai Iya. 70 loh. Masih 10 tahun lagi kami. Saya pensiunnya dari Sintua aja lah nanti ya. Sintua kan 65 Oh, 65 Sintua ya. 65 ya. Sintua Ya, 65 ya. jadi masih ada kita- 9 tahun lagi. Hah? Setiap bulan begini aja udah seperti reuni kecil kita. Iya, kan Jumpa enak Aziz, kan? jumpa Iya, Kok nggak bilang, makanya nggak usah Benika? galau. sama Ya, jumpa Beni, Tina. kau nggak bilang tadi Keberatan mana? kau limitnya nggak ada. Masih ada satu lagi perumpamaanku.
yang belum kuceritakan. Enggak, maksudnya aku kira kalian juga Rektor, melihat. sharing aja, sharing. Biar enak ini. Sharing. Kira Aku tadi sama ngeliat lihat. loh. Jadi Aku tadi ngeliat juga loh. bilang nanti ribut kupikir. Nggak apa-apa lah, masa ribut. Enggak, orang ada dibuat tadi. Ditulis, ada Enggak, tulisnya. sebetulnya dia gini. Tadi ini kan akun ini kan akun yang baru saya buat ini, bukan akun yang lama saya Oh pakai. gitu. Iya, jadi mungkin untuk the first time dia kasih Dikasihnya ya. nanti the second time nanti berubah lagi. Tapi Jadi kalau kita sering make, suka dapat juga, Amang Bo. iya, suka make, maksudnya suka make yang Sering kita bikin kayak gini nih, sering. Karena sering kita menggunakan Zoom. Ada kalanya dia ngasih gitu. dikasih los sama Berarti dia. gara-gara itulah Ya. itu. Kalau Gara-gara gitu itu, itulah. Mungkin kalau karena gitu itu itu. Sarda, buat akun baru terus lah. Gak rugi. Berarti harus create email terus dong. Nanti saya pakai akun Bu Gmail Rektor, saya yang ini kedua aja, ini. sharing Enggak, aja. enggak. Daripada kita ngelantur gini. Apa terus dia unlimited dia. Oh iya ya. Pernah juga Iya. Nah, Iya, Oke, betul. Jadi tapi begadang ngomong-ngomong kita sekarang. bulan depan ini siapa? Belum dapat tadi. Benika. Iyalah Ben. Ya, Kira-kira Ben. Lama Ben, tanggal berapa? Aku udah. Bulan depan itu tanggal 26 Juli ya. Minggu ya kan? Iya, 26 Juli. Minggu aja kita bikin biar agak santai. Nanti Jonathan di sini Pasaribu kok nggak diajak, bro? Siapa itu? Jonathan. Jonathan Pasaribu. Jonathan Ginting tadi aku undang enggak? Kayaknya dia lagi. Jonathan Pasaribu Ini Jambi ya? Wanjes kok mukanya nggak ada. Wanjes. Ya, Rudi Jonathan Risma, Pasaribu Lagi error kenapa ya? apanya? udah Lagi ini error juga. Udah komputer pensiun lain. juga. Jadi Jonathan udah balik. Pasaribu Rudi dari sama Jakarta Risma. ini. Dari Jakarta. Jonathan Pasaribu. Enggak. Jonathan Jambi, Pasaribu di Jambi. Jambi. Dia punya Dia kan kebun. home base-nya di Jambi. Kalau kebunnya terlalu jauh dari kota Jambi. Oh gitu. Kemarin aku Hmm. lewat Jambi, Mas. Aku Mm-mm. mereka jamu kami dengan patar. Jadi Oh, Patar udah di Jambi. enggak, waktu itu kami bawa mobil dengan patar. Jadi Oh. tapi maksud aku itulah enaknya kita 83 walaupun mungkin di Pekanbaru kawan-kawan kita itu ya muslim Banyak. ya kayak apa. Jadi kami tengah malam sampai di Pekanbaru kami Mm-mm. minta tolong ke siapa? Ke si